beliau berpenghasilan kurang lebih 8 juta, 7 jutaan ya. Dan begitu mengenal 3i Networks, beliau menargetkan ya punya income 10 juta aja udah beruntung gitu. Nah, tapi begitu beliau kerjakan bisnis ini di luar ekspektasi, 2 tahun kemudian beliau berpenghasilan 100 juta per bulannya. Bahkan setiap bulan omsetnya stabil dan income-nya naik setiap bulannya. Nah, bagaimana kita bisa melihat sendiri dan mendengarkan kisah sukses dan perjalanan kisah sukses dari Pak Handra Siloto, seorang Titanium Agency dari Bogor ya. Banyak sekali kisah-kisah yang dialami dan kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Baik, selamat malam Pak Handra. Malam Bu Esther, ada apa Ya, selamat tahun kabar? baru Pak Handra. Selamat tahun baru, Mitra Tria juga seluruh Indonesia ya. Ya, Aduh, seneng banget nih. terima kasih Pak Handra. Ini adalah selamat ya untuk sudah live perdana hari ini dari rumah baru ya Bapak Ibu. Yes, Saya betul. mengucapkan selamat untuk Pak Handra. Hari ini live streaming pertama di tahun baru ini dari rumah baru. Dan Baru, ini tentunya betul. adalah hasil dari 3i Networks juga. Dasar. Bagaimana kisahnya kita langsung saja saksikan dan dengarkan Wow. sendiri. Dahsyat. Terima kasih Bu Esther, Pak Frank, Pak Sandy, ya, Bu Sari juga ya. Luar biasa malam hari ini saya diberikan kesempatan sama leader-leader yang dahsyat dan ini suatu eh, kebanggaan tersendiri ya karena saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ya tentunya berbagi pada malam hari ini supaya saya bisa juga apa ya melahirkan atau dari cerita inspirasi saya ini bisa melahirkan banyak orang sukses di 3i Network. Amin ya. Saya yakin ya kalau seorang Handra bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Tapi ya tadi Bu Esther sudah menceritakan bahwa ya saya sudah bekerja sebelumnya kurang lebih 20 tahun di dunia properti ya. Ya nama saya tadi udah jelas ya, Handra Siloto dari Bogor. Oke. Latar belakang saya tadi adalah karyawan konvensional di bidang properti ya. Oh, jabatan sih oke lah ya di properti itu jabatan saya luar biasa. Pernah menjabat site manager ya. Pernah juga menjabat marketing manager ya. Jabatan berubah, tapi hidup saya tidak pernah berubah. Wow, luar biasa ya. Nah, hal itu jujur sangat-sangat menakutkan buat saya sendiri ya teman-teman ya. Sangat menakutkan. Karena apa? Saya sudah tahu. Saya sudah 20 tahun, hampir 20 tahun lah bekerja di bidang properti, tapi tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Nah, saya sadar ternyata mempertahankan kondisi yang ada selama ini. Saya juga mempertahankan pekerjaan saya selama ini. Otomatis hasilnya juga akan sama. Betul, hasil akan sama. Karena apa? Jangan berharap hasil beda kalau saya masih melakukan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Otomatis ya tadi saya harus mencari yang namanya solusi. Dan jujur Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa. Saya flashback lagi. Kenapa? Saya bergabung di 3i Network ini jujur di bulan Januari juga ya. Langkah awal, tahun awal, bulan awal ya. Jadi saya bergabung di 3i Network Januari, tanggal 19 Januari 2015. Nah, tentunya ada dasar saya kenapa saya bergabung di 3i Network ya. Bukan hanya wah ikut-ikutan. Ada lagi booming nih 3i saya ikutan. No, bukan karena itu ya. Tapi karena kondisi hidup saya saat itu betul-betul hidup saya ya tadi di bawah lah ya, di bawah standar Bapak Ibu ya. Dan akhirnya ya Desember 2014 itu Bapak Ibu ya saya sebagai anak Tuhan ya, saya berdoa jam 12 saya ingat saat itu saya pegang tangan
istri saya berdoa, Tuhan, saya ingin membahagiakan keluarga saya, menjadi suami yang dibanggakan oleh istri saya. Tapi kalau hidup saya seperti ini, saya nggak bisa, Tuhan, membahagiakan istri saya, keluarga saya. Saya rindu, Tuhan, ingin memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Saya sudah berusaha, saya sudah berjuang selama ini, tapi hasilnya tidak pernah berubah. Dan setelah berdoa, saya peluk istri saya katakan ke istri, tahun 2015, Papi akan berjuang lebih giat lagi, supaya hidup kita ada yang namanya perubahan, supaya hidup kita tuh adalah sesuatu yang baru kita hasilkan, sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita miliki. Saya katakan ke istri, okay? Kata istri saya, ayo Pi, kita berjuang sama-sama, okay? Mami yakin, ya, suatu saat, ya, Tuhan akan jawab doa kita. Ya. Suatu saat Tuhan akan berikan berkat, cuma kita belum tahu melalui siapa. Ya. Dan akhirnya awal Januari saya terima atau baca. Saya orangnya kepo juga Bapak Ibu ya, lihat status BBM itu kan. Ya. Dan puji Tuhan, saya melihat network yang mengatakan menabung dengan 350 mendapatkan 3 manfaat. Ya. Manfaat pertama adalah insurans, kedua adalah investasi, ketiga adalah income. Ya. Saat itu Bapak Ibu saya tidak melihat insurannya. Karena apa? Insuran ini buat kalau saya meninggal, ya kan? Jadi tidak terlalu saya fokus kepada asuransinya. Investasi ini saya juga nggak terlalu, karena apa? Ini buat jangka panjang. Jadi saya bisa mendapatkannya bukan saat ini, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan. Tapi jangka panjang. Jadi saat itu saya tidak terlalu melihat dua ini Bapak Ibu, insurans, investasi. Jujur, saat itu betul. Saya hanya lihat income. Saya hanya melihat income. Karena apa? Melalui income saya yakin saya bisa ya membahagiakan keluarga saya. Melalui income saya yakin hidup saya akan berubah. Melalui income yang diberikan Tria nanti, saya yakin apa yang saya belum punya, saya bisa punya. Ya, saya yakin ya. Ya. Dan saat itu jujur Bapak Ibu, saya tidak ngerti yang namanya networking. Saya orangnya betul-betul orang kantoran. Pergi pagi, pulang malam itu ke kantor, ya, pulang ke rumah, jemput istri ke stasiun, udah rutinitas saya itu aja. Jadi bisnis network sama sekali saya blank, nol besar. Oke, tapi saya yakin, ya, saya yakin Tuhan akan memberikan berkatnya melalui 3i Network. Dan saya yakin Tuhan juga akan turut campur tangan dalam bisnis saya. Karena apa? Di saat saya bergabung di 3i Network, ya, saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya nggak mampu apa-apa. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya latar belakang, pernah menjadi apalah ya, diamond atau apalah itu istilah networking. Saya belum pernah ya. Justru jaringan apa saya nggak ngerti, itu downline. Awal saya ngerti downline, upline apa, jujur Bapak Ibu saya nggak ngerti ya, karena saya bukan orang networking. Tapi saya yakin ya, saya yakin di saat saya nggak tahu ya, saya minta kepada Tuhan untuk menuntun saya, untuk membimbing saya di bisnis ini. Saya yakin Tuhan tidak akan mengecewakan anaknya. Saya yakin. Ya. Dan saat itu saya buang pikiran negatif saya. Jujur Bapak Ibu, ya, saya buang pikiran negatif saya. Karena apa? Di saat saya belum bergabung, baru tertarik. Oke, teman-teman saya sharing ke teman-teman. Kata teman, ya bro, hati-hati bro. Gua ini sudah pengalaman, tentang network, ya. Apalagi asuransi bro. Waduh, jangan deh. Kasihan ntar lu dikejar-kejar oleh nasabah, ntar nanti lu dikejar-kejar oleh tadi ya jaringan lu kan, network jaringan harus banyak, gitu kan ya. Karena saya buang pikiran negatif saya dan saya tidak mau hidup saya dipengaruhi oleh
ucapan, oleh kata-kata orang lain saat itu. Saya yakin ini Tuhan bekerja, saya yakin ini berkat Tuhan melalui Tuhan. Akhirnya saya ambil tanpa melihat, ya, tanpa melihat, tanpa mendengarkan kata-kata orang lain tadi. Ya, walaupun banyak, wah masing-masing, wah saya kaget. Tiba-tiba teman saya udah jadi konsultan buat saya, ya, nasehatin saya, bro, lu aja hidup susah, apalagi buat nabung gini setiap bulan, lu emang bisa lu gini, wah segala macam saya dijatuhin, ya. Tapi saya yakin dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, saya yakin bisa sukses di 3i Network, ya. Saat saya memulai bisnis ini adalah dengan satu keyakinan, yaitu saya yakin, seyakin-yakinnya saya pasti bisa berubah melalui 3i Network. Dan akhirnya saya bergabung tanggal 19 Januari 2015. Saya bergabung, saya ambil, karena saya tahu saya tidak punya pengalaman, nggak ngerti, ya. Akhirnya saya mulai, ya, cari buku Bapak Ibu, ya, cari buku di Gramet tentang networking, ya. Ya Tuhan nuntun saya, kamu ke sini, ya saya ikutin. Kamu ke sini, saya ikutin. Oke. Dan saya dapat buku tentang networking, saya mulai baca, saya mulai pelajari. Ternyata di bisnis network ini sangat-sangat simpel Bapak Ibu, atau menjual produk. Kita justru menyetok uang, ya. Dan buat saya, wah ini gampang bisnis kita. Kenapa? Saya menemukan kata kunci. Kata kunci di buku itu saya hampir habis saya baca Bapak Ibu, ya. Tapi saya garis bawahi, ya. Itu buku ada, kemarin saya ketemu, ya, saya garis bawahi pakai stabilo. Kata kunci kalau kita mau sukses di 3i Network ini, ya, kita harus bisa menduplikasikan diri kita kepada orang lain. Otomatis apa? Yang kita transfer ke orang lain tadi, yang kita duplikasikan ke orang tadi adalah, ya tentu hal yang baik, hal yang benar, ya. Nah akhirnya apa? Karena saya nggak tahu tentang produk knowledge, saya belajar, ya. Saya belajar tentang 3i Network, ya. Saya belajar. Akhirnya setelah saya tahu, setelah saya paham tentang 3i Network, saya mulai mentransfer diri saya kepada mitra-mitra saya bersama, ya, leader-leader dahsyat, ya. Saat itu saya berjalan dengan leader-leader dahsyat, saya belajar juga dengan leader-leader luar biasa, Pak Denny Shonatan, ya, Bu Santi, Pak Budi Aji, Pak Yosef Setiawan. Saat itu saya bersyukur karena saya berjalan bersama orang-orang yang luar biasa, oke. Dan waktu demi waktu berjalan, ya, akhirnya, ya, sebulan statement bonus keluar Bapak Ibu. Wow. Ya, di awal saya bergabung, ya, saya tanpa inilah, ya, tanpa sepengetahuan istri saat itu saya udah join baru dia datang. Pas lihat saya udah join dia cemberut. Gitu kan, ya, cemberut, nggak disetujui karena kebetulan istri saya juga bekerja di bidang asuransi Bapak Ibu. Jadi dia paham lah, ya. Dia ngerti, ya. Saya kan nggak punya latar belakang di asuransi, jadi dia takut kalau saya nanti kecewa, nggak bisa sukses di network. Itu tujuannya baik, ya. Dan akhirnya saya, ya, saya tunjukkan. Istri saya berkata begini, udah bulan pertama, mana statement bonusnya? Ya, saya kasih lihat statement bonusnya, ya, saya kasih lihat. Pas setelah saya kasih lihat, ya bonusnya sangat mengecewakan, bonus pertama, ya. Saat itu bonus pertama saya cuma Rp50.000. Wow, ya, sangat besar buat saya saat itu, tapi buat istri saya sebagai istri, ya, yang saya bilang dia adalah menteri keuangan, buat dia itu kecil, gitu kan, ya. Saat itu bonus 50.000 saya kasih, istri saya mengatakan begini, berhenti dari 3i Network. Bonusnya berapa? 50. Ya nih, mami kasih cepet. Tapi berhenti ya, besok jangan mabuk. Saya kaget. Saya katakan, saya kan baru memulai bisnis. Hasil langsung dahsyat. Kasih saya waktu 1 tahun. Saya akan buktikan ke mami. Saya akan berikan yang terbaik. Saya janji ke mami. Pokoknya Natal,
saya akan kasih kado. Oke, 1 unit mobil. Jangan mimpi papi. Selama ini aja boro-boro mobil. Saya masih ingat kata-kata kaca spion aja kagak kebeli, apalagi mobil. Waduh, buat saya saat itu bukan kata-kata yang menjatuhkan, tapi kata-kata memotivasi buat saya. Saya balikin. Mungkin buat orang lain akan jatuh semangat, tapi buat saya, oh lihat, saya akan buktikan. Saya akan buktikan ke istri saya. Oke, saya lanjut. Kasih saya waktu 1 tahun. Ya silakan. Ya, Lihat. baik. Ya, baik Pak Handra. Jadi ini apa namanya, kita ini dulu Pak. Jadi ini adalah sebuah, karena memang Bapak udah membangun bisnis ini dari sebuah keyakinan ya, dan kemudian punya sikap, punya attitude yang positif dengan bisnis ini, maka tantangan yang mungkin dari orang terdekat pun itu mampu dilihat sebagai justru menantang ya Pak ya, untuk lebih membuktikan. Nah, Pak, ngomong-ngomong dari perjalanan ketika Bapak udah mulai dari mungkin tantangan dari istri itu, mungkin kata-kata itu menantang Bapak untuk berjuang di bisnis ini, lalu bagaimana Bapak mulai berproses menjalankan bisnis ini, langkah-langkah apa aja yang Bapak lakukan sehingga bisa capai posisi Titanium Agency ya. Tentunya nggak mudah yang nggak langsung setiap bulan naik posisi gitu, nggak, pasti jatuh bangunnya itu pasti ada. Nah mungkin Bapak sedikit menceritakan perjalanannya, jatuh bangunnya, seperti apa penolakan-penolakan, tantangan, selain dari orang terdekat, dari luar sendiri pun apa yang Bapak hadapi? Siap. Waduh, ini dahsyat ini. Oke, Bu Esther ya. Oke, ya, apa yang saya lakukan? Jujur, saya berkaca ke diri saya sendiri ya. Di saat saya bergabung di 3i Network ini kan otomatis motivasi saya tinggi. Semangat saya tinggi, betul tidak ya? Tapi action saya rendah, action saya low, action saya lemah. Kenapa? Saya join semangat, action saya lemah karena saya kurang paham tentang 3i Network saat itu. Ya? Nah, sehingga apa? Saya berusaha bagaimana caranya supaya saya kerjanya juga semangat, ya. Sehingga pas saya belajar, saya cari tahu tentang produk knowledge, saya minta didampingi juga oleh leader, ya. Dan setelah itu saya mulai bergerak di bisnis saya. Ya, saya lakukan hal yang sama. Di saat mitra saya baru join, pasti dong semangatnya luar biasa, menggebu-menggebu. Tapi actionnya masih lemah karena dia tidak tahu tentang 3i Network. Wajar, masih baru. Dan saat itu, langkah awal saya buat mitra saya nyaman. Oke, saat itu. Oke, saya tidak sibuk dengan diri saya sendiri saat itu, jujur. Oke, saya buat mitra saya nyaman. Dia bergabung, oke. Dia tidak bisa presentasi, saya yang presentasi. Dia cukup daftar nama, disiapkan. Dia cukup kontak saya, Pak Handra bisa datang presentasi, oke. Ya, saya berikan kenyamanan tadi. Karena saya tahu mitra baru belum tentu bisa untuk presentasi. Mitra baru belum tentu tahu tentang produk knowledge. Oke, langkah awal itu saya berikan kenyamanan kepada mitra saya sehingga jujur saat itu untuk di bawah saya itu saat itu posisi LA itu kurang lebih hanya 2 bulan mitra saya yang di bawah saat itu. Saya fokus kepada mitra saya karena di bisnis saya yakin di saat mitra saya naik posisi, di saat mitra saya berhasil, otomatis saya juga akan berhasil. Jadi saat itu saya tidak fokus kepada omset saya sendiri. Saya fokus kepada mitra, saya dampingi, ya, saya support total. Ya. Nah, itulah sebenarnya hal yang kecil Bu Esther. Itu yang saya lakukan di awal sehingga ya karena saya fokus ke mitra, tiba-tiba saya naik posisi tiap bulan. Saya support mitra, lagi di tengah jalan lihat jaringan, naik lagi posisi ya. Kenapa? Saat di bawah itu naik. Hanya itu Western yang saya lakukan ya. Dan tadi ya, baik Pak Andra. Baik Pak. Jadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh Bapak adalah dengan terus membantu mitra ya, duplikasi mitra-mitranya untuk bisa bangkit dan juga mereka berhasil. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang berikutnya. Ini dari keberhasilannya tidak diragukan lagi seorang Titanium Agency yang sebentar lagi akan mencapai posisi puncak yaitu Crown Agency ya Pak. Mungkin dari selama mengikuti 3i Networks ini kita pengen tahu dong Pak, sharing
Apa sih pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil diwujudkan oleh Pak Handra sendiri? Kalau tadi awalnya Pak Handra bilang pengen membahagiakan istri, pengen membahagiakan orang-orang yang dicintai. Nah, mungkin bentuk-bentuk pencapaian seperti apa yang sudah bisa Bapak membuat keluarga tersenyum bahagia? Ya, luar biasa Bu Esther. Mancing-mancing kayak ini Bu Esther ya. Oke, oke. Tadi saya nggak mau cerita ya, akhirnya ya oke. Ya, ya berawal dari tujuan tadi ya Bu Esther ya. Tujuan awal saya, saya pengen membahagiakan keluarga saya. Di bisnis ini penting tadi ya, kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau kita nggak pernah tahu, tapi karena saya punya tujuan yang jelas, akibat saya hajar terus, saya libas, saya kejar ketertinggalan saya. Saya sadar 15 tahun, hampir 20 tahun saya bekerja, saya nggak dapat apa-apa, berarti saya tertinggal jauh ya dalam hal ekonomi, dalam hal finansial, saya tertinggal jauh. Saatnya sekarang saya kejar ketertinggalan saya. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah, saya nggak bisa punya anak, saya nggak punya tabungan, oke? Saya nggak punya apartemen, saya nggak punya waktu buat istri saya bisa ngajak jalan-jalan saat itu. Saya tidak punya income besar, pas-pasan. Dan tujuan saya ingin mendapatkan itu semuanya. Kalau saya saat itu bertahan di tempat pekerjaan, saya yakin sampai kapanpun hal yang tadi tidak akan pernah saya dapatkan. Karena saya tahu kalau saya bertahan 5 tahun udah ketahuan, ya saya pasti jadinya sama kayak kemarin. Oke? Tujuan yang jelas dan saya punya impian yang kuat saat itu Bu Esther ya. Makanya saya punya semangat yang luar biasa. Oke? Nah, akhirnya apa? Karena tadi punya tujuan yang jelas, impian yang kuat, akhirnya kerja saya, wow, kerjanya luar biasa Bu Esther. Saya pindahkan etos kerja saya di perusahaan, saya pindahkan di 3i Network. Dulu saya kerja pergi pagi, pulang malam. Sekarang di 3i Network saya pindahkan. Oke, ternyata enggak separah di tempat pekerjaan pergi pagi pulang malam ya. Hanya sewaktu-waktu saja. Oke? Dan akhirnya saya lakukan yang terbaik buat bisnis saya. Ya, oke? Mungkin kita pernah dengar begini. Kalau mau sukses besar, kalau mau sesuatu yang besar, harus kita lakukan langkah yang besar. Buat saya, jujur, tidak berlaku. Oke? Sukses dapat kita raih ya, di saat kita mau melakukan langkah-langkah kecil. Tapi ribuan langkah kecil. Setiap hari, saya yakin dengan ribuan langkah kecil, kita pasti bisa. Dan akhirnya terbukti. Ya, yang tadinya di awal saya janjikan ke istri, Mi, saya akan kasih kado Natal, mobil, mimpi. Ya betul, itu impian saya. Tapi saat itu kalau saya diam, ya mimpi judulnya. Tapi saat itu saya bangkit, saya bangun, ya, saya bertindak untuk supaya impian saya tadi terwujud. Dan akhirnya puji Tuhan, dalam waktu 11 bulan di 3i Network, saya bisa menghadiahkan 1 unit mobil untuk istri saya yang tercinta. Wow, ya, ini luar biasa. Hanya dalam waktu 11 bulan. Oke, nah setelah itu pencapaian apa lagi? Dalam membeli 1 unit rumah, oke, seharga 1, rasis tentunya ya kalau buat saya sih ya. Karena dulu apa? Saya kerja di properti tapi nggak punya rumah. Kerjaan jualan rumah tapi nggak punya rumah, lucu gitu kan. Tapi di 3i Network ya, saya jualan polis ya. Tapi saya dapat mobil, dapat rumah. Nah, luar biasa ya. Nah, itu pencapaian saya dapat apa? Mobil, bisa beli rumah. Oke? Dan setelah itu Bapak Ibu, tadi saya kan ingin membahagiakan istri saya, keluarga saya ya. Saya saat itu jujur, kasihan lihat istri saya jam 4 subuh sudah berangkat kerja ke stasiun, karena istri saya kerja di kota sana, di Jakarta. Ya, saya antar pulang, saya jemput malam. Saat itu saya sedih melihat istri saya pergi pagi-pagi subuh, saya masih tidur, dibangunin, anterin ke stasiun. Oke, saya katakan dalam hati saya janji, saya ingin membahagiakan istri saya. Saya akan resignkan istri saya dari tempat pekerjaan. Oke. Saat itu, setelah saya berhasil, saya lihat, ya, saya bilang ke saya, Mi,
berhenti kerja lah, Mi. Dan istri saya nggak mau berhenti. Karena istri saya di tempat pekerjaan di supervisor underwriting, ya. Kerja di kantor seperti itu, oke. Nggak mau, karena karir juga. Ya, sudah ujian berapa kali, jadi itu posisi yang sangat wow juga. Gitu. Jadi susah untuk diajak berhenti. Padahal tujuan suaminya ingin supaya istri saya di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Susah. Dan karena susah tadi, ya sudah saya katakan, gaji yang paling besar di perusahaan sana berapa? Bos di sana gitu kan. Oh, sekian. Nah, saya katakan, sekarang yang gajinya di atas 80 juta suruh mami berhenti kerja. Mau diikutin tidak? Yang gaji sekian aja mami ikutin. Sekarang yang nyuruh berhenti, yang nyuruh perintahkan mami untuk berhenti, income-nya sudah di atas 80 juta. Jadi saya katakan, oh iya ya, ternyata papi income-nya sudah melebihi dari bos. Nah, bosnya ternyata. Wah, akhirnya istri saya mengajukan surat resign. Dan akhirnya saya bersyukur sekarang istri saya sudah menjadi total ibu, bisa membahagiakan istri saya yang tercinta, dan dia tidak perlu lagi bangun subuh pulang malam, ya. Dan setelah itu Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat luar biasa yang kami rindukan dalam hidup saya dan istri saya juga Bapak Ibu, ya. Karena apa? Di saat saya bekerja, ya, pas gajian saya ingat, ya, kita periksa ke dokter. Dokter mengatakan, Andra, Ibu, nanti minggu depan balik lagi ke sini ya, kita periksa lagi. Ya. Tapi karena kita keuangannya terbatas, kita nggak bisa berangkat ke dokter lagi, ditunda lagi. Akhirnya datang pas gajian lagi. Dokter kata, Pak Andra, oke, oh gitu 2 minggu lagi datang ke sini kita periksa. Nggak datang lagi karena faktor keuangan tadi. Ya. Dan akhirnya istri saya saat itu jujur sedih. Kalau begini-begini terus kapan mau bisa punya anak? Ya, apa yang dokter perintahkan kita nggak bisa merealisasikan, kita tidak bisa ngikutin. Ya. Dan saya ingat, ya, setelah berhenti istri saya mulai katakan ke saya, Mi, sekarang kita ikut program. Oh nggak, Mami? Program bayi tabung, Mi. Oke? Kan papi sudah titanium. Oke? Mahal, Pi. Iya, mahal. Nggak ada program bayi tabung itu murah, ya. Mahal. Apalagi kita programnya di Rumah Sakit Morula di Menteng, ya, rumah sakit. Wah, teman-teman pasti tahu lah ya, yang Rumah Sakit di Menteng itu rumah sakit, ya, kebanyakan artis lah di sana yang bisa mengikuti program bayi tabung. Dan akhirnya, ya, saya bilang kita ikut. Nah, berproses saat itu, ya, saya yakin saya pasti bisa punya anak. Ya, karena Tuhan sudah ngasih berkat melalui Trinetalk, sekarang berkatnya saya gunakan untuk membeli yang namanya teknologi, Bapak. Ya, saya beli teknologi, ya. Kenapa saya sama istri mengambil program tadi, program bayi tabung ya tadi? Selama belum punya anak, ya, selalu istri saya ditanya oleh teman, ya, sahabatnya, keluarganya, kalau lagi kita kumpul selalu yang ditanya apa? Berapa punya udah punya berapa anak? Kok lama sekali? Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat istri saya ya nangis, ujung-ujungnya nangis karena nggak bisa menjawab lebih lagi gitu. Hanya air mata. Ya saat itu saya melihat ya air mata istri saya keluar terus, ya. Keluar terus, ya, saya lihat buka pintu kamar kontrakan saya, istri saya nangis lagi. Saya katakan, saya sambil aja, ya, saya usap kepala saya, Mi, ya, lihat nih, papi akan berjuang buat mami, ya, supaya air mata mami bisa berubah menjadi senyuman, ya, papi akan berjuang, ya. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah papi, karena papi sebagai suami mami, papi akan berikan yang terbaik buat mami. Dan akhirnya, ya, kita ikutin program, ya, dan kita periksa ke dokter, ya, dan dokter saat itu, Bapak, ini belum tentu jadi. Oh, saya nggak kaget, jujur, saya nggak kaget. Ya.
Saya nggak kaget, karena apa? Ya dokter bilang, kalau nggak jadi, Bapak ulang lagi. Oh, untuk ulang saya siap. Ya, karena saya sudah titanium, luar biasa berkat Tuhan melalui Tria Network. Ya. Jadi saya nggak kaget, saya biasa aja gitu kan ya. Biasa aja, dan akhirnya ikutin program. Oke, jadi presentasinya itu bisa jadi itu gagalnya tuh lebih besar daripada berhasil untuk program kami. Oke, tapi saya yakin Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya dan istri saya. Oke, saya lakukan apa yang saya harus lakukan, dan saya yakin Tuhan juga akan melakukan juga sesuai dengan porsinya. Oke, saya program semua dilewatin, wow, dengan biaya yang sangat besar, Bapak Ibu ya. Dan saya bersyukur bisa berada di Tria Network, Bapak Ibu ya. Saya bersyukur juga buat sosok yang luar biasa ya, Tuhan hadirkan buat kita, yaitu Pak Kwancen ya, yang sudah membuat program ini sehingga banyak membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia, salah satunya saya sendiri ya. Dan akhirnya proses saya lewati ya, dan tiba saatnya embrio dimasukkan. Wah, oke. Dan setelah itu kita menunggu, dan tiba saatnya kita cek lagi, dan dokter mengatakan, selamat, Pak Handra tidak hamil. Ini ucapan dokter, saya tiru langsung. Pak Handra tidak hamil. Yang hamil ibunya. Okay? Dan selamat Pak Handra, di dalam rahim istrinya ada bayi kembar pengantin. Cowok dan cewek. Ya, ini ucapan dokter. Saat itu saya bahagianya luar biasa. Ya istilahnya apa ya? Semua impian saya menjadi kenyataan ya. Dan akhirnya ya saya sama istri ya saat itu jujur Bapak Ibu ya, meneteskan air mata juga ya, luar biasa kuasa Tuhan bekerja buat keluarga Handra gitu ya, sehingga Tuhan berikan yang terbaik. Dan akhirnya ya tepat tanggal 21 Mei kemarin lahirlah ya bayi kembar yang luar biasa. Saat ini tadinya saya mau bawa, mau kasih lihat, cuman lagi dikelonin sama maminya gitu ya. Tapi fotonya ada deh, saya pernah kirim juga fotonya ya. Luar biasa, bayinya montok, sehat, ganteng, dan cantik Bapak Ibu. Tuhan ngasih nggak tanggung-tanggung, langsung yang terbaik ya. Dan akhirnya waktu demi waktu kita lalui ya, dan nyaris sekarang tidak ada lagi air mata istri saya jatuh Bapak Ibu ya, karena sudah tergantikan dengan senyuman ya, karena sudah tergantikan dengan hal yang luar biasa, karena saya bisa membuktikan kepada istri saya bahwa saya bisa sukses di 3i Network Bapak Ibu ya. Dan tidak Luar itu lagi biasa. ya, dan luar biasa ya Pak. Lanjut ya, Pak. Ya, dan pas berapa bulan yang lalu ya, saya jalan ke mall dengan istri, jalan ke mall sambil bawa, saya gendong yang cewek, istri gendong yang cowok. Ya. Istri saya bilang, Pih, ada lihat pameran apartemen kak, ini apartemen bagus gitu. Ya udah, mami mau Pi ya. Sudah, saya katakan bungkus Mi sekarang kalau mami mau gitu kan. Akhirnya saat itu istri saya beli satu, terus marketingnya bilang, Bapak mau lihat show unitnya tidak di lokasi? Oke, lihat show unit. Pas lihat show unit, wow keren gitu kan. Isinya, beli satu mah, kita beli saat itu 2 unit apartemen buat si kembar Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Si kembar belum besar tapi apartemen sudah papi maminya siapkan. Itulah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil terjadi ya, terwujud bersama keluarga Handra Siloto Bapak Ibu. Luar biasa Tria Network Bapak Ibu ya, benar-benar membawa perubahan bagi saya yang tadinya kalau di rumah ini selalu dikit-dikit air mata
dikit-dikit sah, yang ada senyuman yang indah, yang ada senyuman kebahagiaan. Dan kebetulan ini kondisi di rumah baru, teman-teman ya, di rumah baru saya ya, yang wow hadir di rumah kami. Okay? Dan dulu saya nggak punya duit untuk nabung, tapi sekarang saya sudah punya 10 polis, Bapak Ibu. Dan itu saya persiapkan buat anak-anak saya. Wah. Dan saya ada satu kata-kata yang buat saya menggelitik juga gitu ya. Istri saya ngomong begini, "Ih, kira-kira nanti kalau anak kita gede, dia bisa nggak ya ngabisin duit kita?" Saya kaget. Kenapa, Mi? Ya iyalah, ini kan investasi, dia masih kecil. Kalau dia umur 17 tahun, 20 tahun, otomatis investasi akan berkembang. Ya sudah, Mi. Itu urusan nanti. Yang penting kita sudah mempersiapkan yang terbaik buat anak kita. Wow, bahagianya sekali jadi mitra Tria Network, Bapak Ibu ya. Dan selain itu juga banyak, saya sekarang punya kebebasan waktu karena saya nggak perlu lagi pusing, ya, nggak perlu lagi ditarget oleh bos, ya, pikiran saya tenang, ya. Kalau dulu pergi pagi pulang malam, sekarang tidak. Oke, saya sekarang waktu saya bisa bersama dengan anak-anak saya, oke. Saya paling ya, tapi dalam kondisi saya setiap hari saya selalu ada waktu saya bersama mitra-mitra saya. Ya, 2 jam ya, atau paling lama 4 jam selalu ada ya, karena saya tidak mau merubah cara kerja saya yang dulu. Saya harus kerja lakukan hal-hal yang dulu pernah saya lakukan. Karena apa? Mitra lebih mudah melakukan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Jadi terus saya lakukan, saya terus kasih contoh yang terbaik ya, supaya mitra saya juga bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses di 3i Network. Nah, gitu Bu Esther ya. Luar Ya, biasa Pak nah, Handra itu untuk pencapaiannya ya. ya, untuk pencapaian yang luar biasa ya Ya, Bapak Ibu semuanya, Pak Handra ini adalah salah satu perwakilan dari sekian ratus leader yang sudah sukses di 3i Networks amin. ya. Keluarga yang saat ini sudah mengalami yang namanya time and financial freedom. Ya, dari kisah kalau Bapak Ibu simak kisahnya tadi ya, dari yang pergi pagi pulang malam, sekarang Ya, udah malah lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, keluarga. ya beli apartemen aja tinggal ngomong enak banget ya, tinggal bungkus gitu ya. Kalau kita kan kalau misalkan belum mengalami yang namanya seperti Pak Handra alami bersama istri, ya mana mungkin, pasti kita mikir berkali-kali mau beli apa enggak gitu loh. Apalagi dengan mudahnya bilang udah tinggal bungkus, nambah satu lagi tinggal bungkus ya. Nah ini adalah sebuah perwakilan representatif dari sekian banyak orang yang telah berhasil dengan program yang sangat simpel ini. Nah Bapak Ibu, buat teman-teman yang sedang menonton di live Facebook maupun di live streaming di Zoom, yang belum bergabung silakan menghubungi orang yang mengajak Anda untuk bergabung di bisnis ini. Karena bisnis ini sangat mudah, Oh, simple. Ya, tadi dikatakan Pak Handra bahwa kita nggak jualan ya, cuman kita referensi, kita sponsorin, kita referensi, kita ngajak orang untuk nabung, kita udah dapat income, membangun bisnis yang bisa dinikmati seumur hidup. Nah, Pak ini kan tahun baru nih Pak, apa sih yang menjadi impian Bapak, harapan Bapak selanjutnya oh, yang ingin diwujudkan? Dan ya. tentunya mungkin juga bisa membagi ya, membagi tips-tips sukses untuk kami yang sementara berjuang ya, supaya bisa mengalami percepatan juga di bisnis ini. Silakan Pak. Yes. Oke, ya, saya selalu bangun impian-impian baru. Kalau nggak saya bangun terus, mungkin saya bakal cepat puas ya. Saya nggak mau puas. Saya orangnya nggak pernah puas. Saya terus bangun lagi impian saya. Nah, saya kebetulan di ruang ya, impian saya, impian buat anak saya, bukan buat saya ya. Impian buat anak saya yaitu tahun 2021 ya, bulan Mei, saya akan kasih hadiah buat anak kembar saya
satu unit mobil Alphard supaya dia nyaman kemana-mana. Itu impian saya. Oke? Dan otomatis impian saya besar tadi ya, saya tercapai. Nah, istri saya lagi ada di sini, jadi keganggu konsentrasi. Istri saya lagi ngambil baju anak. Oke? Nah, Bapak Ibu, banyak orang tidak mau melangkah, tidak mau melakukan sesuatu yang baru. Kenapa? Dia punya latar belakang yang atau pengalaman yang sangat mungkin mengecewakan ya. Nah, terkadang kita membiarkan hal itu untuk mempengaruhi masa depan kita, ya. Masa lalu kita izinkan untuk mengontrol masa depan kita. Sehingga apa? Di saat kita mau bertindak, kita ingat, aduh, saya kan dulu sudah pernah di bisnis ini nggak sukses, apalagi ini saya juga nggak akan sukses, ya kan? Nah, berarti apa? Kita membiarkan ya hal-hal yang lalu untuk mengontrol masa depan kita, sehingga apa? Masa depan kita jadi rusak gara-gara tadi masa lalu kita mengontrol masa depan kita. Nah, saran saya, masa lalu tinggalkan, apalagi sekarang kita memasuki tahun 2020 ya, 2020. Jadi yang pernah kita alami pahitnya, traumanya, gagalnya, tinggalkan. Jangan sampai kegelapan itu akhirnya ya memberikan apa ya, mempengaruhi gelapnya jalan kita untuk melangkah di tahun 2020 ini. Yuk, tinggalkan masa lalu, kita lakukan sekarang hal-hal yang baru ya, karena sudah Bapak Ibu sudah melihat bukti ya, banyak orang yang sukses di Tria Network ya. Jadi tidak perlu lagi batasi lagi impian kita. Jangan lagi kita istilahnya menjudge diri kita bahwa saya nggak bisa. Itu orang udah sukses karena dia mungkin itu karena lagi beruntung, lagi hoki, atau ditakdirkan. No, ya. Siapapun orangnya, kalau dia mau berubah, kalau dia mau meninggalkan masa lalu dan tidak ingat masa lalu, saya yakin bergabung di Tria Network, lakukan sesuatu yang baru, sistem yang baru, ya. Teman-teman yang belum bergabung juga pasti bisa sama seperti saya dan leader-leader yang sudah berhasil, ya. Mungkin itu pesan saya, jangan sampai masa lalu kita mengontrol masa depan hidup kita. Akan merusak masa depan kita. Kalau itu terus mempengaruhi hidup kita. Okay? Ya. Baik, luar biasa Pak Hendra, dan ini yang terakhir untuk 2 menit ke depannya Pak, bagaimana tipsnya buat mereka yang mungkin sudah lama bergabung ya, dan ini soalnya saya yang sudah berjuang ya, sudah berjuang melakukan berbagai cara Pak, tapi tidak berhasil juga sehingga mereka rasanya ingin menyerah. Nah, bagaimana Pak untuk menghadapi keadaan seperti itu? Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, pertama, jujur teman-teman yang pernah mengalami itu tentunya leader-leader yang berhasil juga pernah mengalami. Betul tidak ya? Bukannya kita yang sukses tidak pernah mengalami apa yang teman-teman alami, yang seperti tadi Bu Esther katakan. Kita pernah mengalami. Tapi tadi ya, kalau saya dulu di saat di awal saya tidak ngerti ya, saya tidak berhasil bonus 50.000 ya. Pertama yang saya lakukan adalah introspeksi diri saya. Saya mengintrospeksi diri. Ya, jadi jangan sampai kita nggak berhasil. Nah, ini kebanyakan ya. Kebanyakan di saat kita nggak berhasil, kita nyalakan apa? Bisnisnya lah nggak cocok dengan saya. Oh, leadernya lah yang nggak benar. Oh, mulai banyak menyalahkan orang. Padahal yang lebih banyak itu adalah salahnya ada di kita. Saya introspeksi. Oh, kenapa saya belum berhasil? Padahal saya sudah action. Ya kita lihat actionnya sudah benar atau belum. Oke? Yang kita sampaikan ini sudah betul atau belum. Oke? Jadi jangan sampai
kita action, tapi tidak produktif. Ya. Hasilnya nggak ada progres. Ya siapapun pasti down, pasti malehoy lah istilahnya ya. Saya yakin. Saat itu saya introspeksi diri, oh ternyata kekurangan saya ada di sini. Dan akhirnya saya belajar. Okay? Dan setelah itu saya tetap ditolak, saya belajar lagi. Dan action. Okay? Ditolak. Ya, nggak ada yang join. Masa bodoh. Tapi tadi saya punya tujuan yang jelas. Saya nggak mau, saya nggak sampai kepada tujuan gara-gara ucapan orang lain, gara-gara orang lain tidak mau join, gara-gara di PHP-in, gara-gara nomor HP saya diblokir, gara-gara saya nggak dianggap teman, gara-gara saya putus hubungan, nggak masalah. Yang penting tadi saya punya tujuan yang jelas bagaimana saya bisa mencapai tadi. Kalau saya tetap, oke lah, saya nggak ada di bisnis ini, saya keluar. Berhasil nggak saya? Ya nggak berhasil. Ya udah, saya tetap lakukan di Tria Network. Saya yakin saya pasti bisa sukses di Tria Network. Karena tadi saya punya tujuan yang jelas, saya punya impian yang kuat. Jadi siapapun, apapun yang menghalangi langkah saya menuju kepada kesuksesan, saya hajar, saya libas. Oke? Saya terus action, langkah-langkah kecil. Sampai saya bisa mencapai tujuan saya tadi. Oke? Nah, di saat saya down, saya ingat, oke? Ini jujur, ini pengalaman pribadi ya. Saya saat itu ya karena bonus kecil, ya orang menolak saya dan itu membuat saya sedang nangis. Oke? Wajah ibu saya sedang menanti saya. Wajah ibu saya yang istilahnya, kapan kamu nak bisa sukses, bisa membahagiakan saya. Saya ingat. Ya, di saat saya lagi mulai capek, saya langsung ingat lagi. Kalau saya diam begini aja, sampai kapanpun saya tidak akan pernah sampai kepada tujuan saya. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Saya terus jaga semangat saya buat rencana kerja saya. Sehingga apa? Yang saya lakukan ini ya sesuai. Kalau saya nggak buat rencana kerja, jadi saya bingung. Hari ini ngapain ya? Besok ngapain ya? No. Saya buat rencana kerja. Sehingga apa? Di saat saya buat rencana kerja saat itu, ini yang saya lakukan. Hari ini tanggal sekian, karena itu saya lakukan juga di kantor. Jadi tadi saya di awal katakan etos kerja saya pindahin di bisnis ini. Ya? Saya tulis hari ini atau besok saya ketemu si A, tujuannya untuk ya saya mau ngasih pembelajaran tentang beda bonus, oke, marketing plan, oke. Terus setelah itu saya buka kurung, kalau tidak saya lakukan saya tidak akan sukses, saya tidak akan bisa beli mobil, saya tutup kurung. Oke, saya tulis rencana kerja. Jadi pada saat saya tiba hari hanya untuk eksekusi itu, kalau saya capek, saya lihat, saya harus lakukan. Kalau nggak saya lakukan, berarti saya nggak nyampe. Saya nggak bisa punya mobil. Akhirnya, itulah yang menuntun saya kepada tujuan saya tadi. Terarah, jelas pola kerjanya. Kalau nggak jelas, hasilnya juga tidak akan jelas. Ya, itu yang saya lakukan. Baik, ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Handra untuk tips-tips suksesnya. Jadi ini karena keterbatasan waktu ya Pak ya, jadi nanti kita akan ngobrol lagi. Tapi sudah banyak hal berharga yang kita pelajari. Yang pertama adalah punya tujuan yang jelas ya, dan impian yang kuat. Dan kemudian lakukan langkah-langkah kecil yang secara konsisten. Maka ribuan langkah kecil. Jadi sebuah habit yang membawa kita kepada kesuksesan. Dan yang kedua, yang terakhir adalah miliki pola kerja yang jelas juga, tepat sasaran ya, supaya jangan sampai kita hanya action tapi tidak produktif. Ya, baik ya, banyak sekali yang mitra-mitra yang mungkin mereka banyak action, terlihat sibuk,
terlihat aktif tapi tidak produktif. Nah, ini mungkin Yes. kita perlu cross check diri kita, dan kita sudah belajar dari Pak Handra. Buat sahabat-sahabat 3i Networks yang ada di live Facebook maupun yang ada di Zoom Community, boleh nonton lagi tadi yang sudah di-sharing oleh Pak Handra, ya, bisa nonton ulang di Facebook, dan Bapak Ibu tinggal mencatat aja poin-poin pentingnya dan lakukan, ya. Baik, itu saja dari kami. Karena keterbatasan waktu, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Handra dan keluarga. Kita doakan supaya sehat selalu dan terus bahagia mencapai impian-impian berikutnya. Salam sukses Yes. luar biasa, Pak. Ya, Go, baik, Prof. Sobat 3i Networks, demikianlah malam